Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, silakan teman-teman pilih sendiri kapan teman-teman menyaksikan video ini. Oke, baik. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang teori bahasa formal dan otomata. Nah, sebelum kami membahas materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 4 dan anggota kelompok 4 itu terdiri dari... Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, baik, yang pertama apa itu teori bahasa formal dan otomata? Nah, jadi teori bahasa formal dan otomata adalah cabang komputer yang mempelajari konsep dasar komputasi, struktur bahasa, dan mesin abstrak yang digunakan untuk mengenali atau memproses bahasa formal. Teori bahasa formal. Nah, teori bahasa formal adalah himpunan string atau simbol yang mengikuti aturan tertentu atau grammar. Nah, teori ini digunakan untuk mendefinisikan pola atau struktur bahasa, termasuk bahasa pemrograman. Nah, contohnya tata bahasa dalam pengkodian HTML dan JavaScript. Kemudian teori otomata. Nah, teori otomata adalah sistem yang mempelajari mesin abstrak seperti finite automata atau FA, pushdown automata atau PDA, dan Turing machine yang digunakan untuk mengenali bahasa formal. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti mesin pencarian atau search engine menggunakan algoritma berbasis otomata untuk mengenali pola dan data. Gambaran umum. Nah, gambaran umumnya seperti apa? Gambaran umumnya itu teori bahasa formal dan otomata ini menjadi teori dasar untuk membangun suatu alat atau perangkat lunak yang bisa membaca, memproses, dan memahami input secara otomatis. Nah, hal ini mencakup validasi format data, penerjemahan bahasa, dan juga pengenalan pola. Kedua, materi apa saja yang akan kita bahas? Nah, jadi ada 5 materi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama yaitu pengantar bahasa formal. Definisi bahasa formal seperti apa, pentingnya dalam ilmu komputer seperti apa, kemudian simbolnya seperti apa, string dan himpunan bahasanya seperti apa. Kemudian yang kedua, tata bahasa formal atau grammar. Nah, jenis grammar ini menurut hierarki Chomsky terdapat 4. Yang pertama yaitu tipe 0, yaitu grammar tak terbatas. Kemudian tipe 1, grammar kontekstual. Kemudian tipe 2, grammar bebas konteks. Dan yang keempat, grammar reguler. Nah, kemudian yang ketiga, otomata. Nah, di dalam otomata ini menjadi 3, yaitu yang pertama finite automata atau biasa disebut FA, yaitu mesin yang digunakan untuk mengenali bahasa grammar. Kemudian yang kedua, pushdown automata atau PDA, yang mana mesin ini dengan memori tambahan atau stack untuk mengenali bahasa bebas konteks. Kemudian yang ketiga, Turing machine, yang mana mesin komputasi yang paling kuat dan digunakan untuk mengenali semua bahasa yang dapat dihitung. Yang keempat yaitu regular expression atau biasa disebut regex. Nah, digunakan untuk mengenali pola string tertentu. Nah, yang terakhir dan kelima yaitu aplikasi bahasa formal seperti compiler, interpreter, NLP, dan validasi pola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada finite automata, yaitu mesin sederhana dengan sejumlah step yang terbatas. Contohnya yang di bawah. Ini ada pushdown automata atau PDA, sama seperti halnya seperti finite automata. Namun, PDA ini memiliki memori tambahan berupa stack. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada Turing machine, yaitu mesin abstrak dengan sejumlah step yang tak terbatas sebagai memori. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada hierarki Chomsky, yaitu pembagian bahasa berdasarkan kompleksitasnya dari grammar sederhana hingga ke kompleks, yaitu tipe 0. Yang terakhir ada aplikasi nyata, yaitu compiler, menggunakan teori ini untuk mengonservasi kode sumber ke dalam bahasa mesin. Baiklah, selanjutnya yang keempat, apa tujuan dari mata kuliah teori bahasa formal? Yaitu tujuan dari mata kuliah ini adalah
Yang pertama, memahami dasar komputasi, yaitu mahasiswa memahami bagaimana komputer mengenali, memproses, dan menganalisis bahasa formal. Yang kedua, dia meningkatkan logical analysis, yaitu mahasiswa dilatih untuk berpikir sistematis dalam menyesuaikan masalah yang kompleks. Yang ketiga, menguasai aplikasi teori, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep ini dalam pembangun software, desain compiler, dan sistem berbasis otomasi. Yang keempat, mempersiapkan teknologi modern, yaitu dasar yang kuat dalam teori ini diharapkan agar mahasiswa dapat memberi teknologi seperti mesin learning, pemahaman bahasa alami, dan sistem keamanan. Kelima, apa contoh aplikasi teori bahasa formal dalam kehidupan sehari-hari? Kita jelaskan beserta contohnya. Yang pertama ada compiler dan interpreter. Itu digunakan untuk menerjemahkan kode sumber ke bahasa mesin. Contohnya, saat program Java di-compile, sintaksnya diperiksa menggunakan grammar bebas konteks. Yang kedua ada regex, yaitu regular expression, untuk memvalidasi data atau pola string. Contohnya, validasi nomor telepon. Yang ketiga, pengolahan bahasa alami atau NLP, menerjemahkan dan memproses bahasa manusia. Contohnya, Google Translate menggunakan konsep grammar untuk menerjemahkan kalimat. Yang keempat ada desain otomatis. Itu digunakan dalam sistem seperti chatbot atau voice assistant. Contohnya, Siri menggunakan mesin pengenalan pola berdasarkan automata. Yang kelima ada pendeteksian malware, yaitu sistem keamanan menggunakan grammar untuk mendeteksi pola kode yang mencurigakan. Yang keenam, apa hubungan teori bahasa formal dengan mata kuliah atau bidang lainnya? Yang pertama, pemrograman dan algoritma, yaitu grammar regular digunakan untuk memvalidasi sintaks coding. Yang kedua, sistem operasi, yaitu sistem operasi yang menggunakan state machine untuk mengelola proses. Yang ketiga, artificial intelligence atau AI digunakan dalam machine learning dan pengenalan pola. Yang keempat, data science, penerapan legis untuk membersihkan dan memvalidasi data. Yang kelima, cyber security, bahasa formal digunakan untuk mendesain firewall, sistem deteksi intrusi. Kemudian yang ketujuh, apa saja manfaat belajar teori bahasa formal bagi mahasiswa? Yang pertama ada kemampuan analitis, yaitu membantu mahasiswa memahami konsep abstrak yang penting untuk teknologi modern. Yang kedua ada pengembangan teknologi, yaitu dasar untuk membangun aplikasi berbasis otomatisasi seperti kompiler dan sistem pemrosesan data. Yang ketiga, kemampuan pemrograman yang lebih baik, yaitu memahami struktur dan pola bahasa meningkatkan. Yang keempat, meningkatkan peluang karir, yaitu dasar yang kuat dalam teori ini dibutuhkan dalam bidang seperti NLP, AI, dan cybersecurity. Yang kelima, ada pemahaman teknologi modern, yaitu konsep ini penting untuk memahami algoritma yang digunakan dalam sistem pencarian, penerjemah, dan validasi data. Oke, cukup sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton.